Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Yuniar dengan nomor NIM 250020338. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi organisasi dengan mata kuliah komunikasi organisasi dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri. Komunikasi yaitu proses penyampaian ide, informasi, pikiran, atau perasaan dari satu orang atau sekelompok orang kepada orang lain atau kepada kelompok lain. Selanjutnya ada model proses komunikasi. Nah, secara teori ada beberapa model komunikasi yang menjadi dasar, antara lain yaitu yang pertama yaitu model Laswell yang terjadi antara rentang waktu 1948 sampai 1950 yang mencakup ada komunikator, pesan, komunikan, dan efek atau feedback. Nah, yang kedua ada model Shannon and Weaver. Nah, model ini menambahkan unsur noise atau gangguan atau hambatan yang ada dalam komunikasi. Noise ini dapat menyebabkan perubahan atau hambatan dalam penyampaian pesan atau informasi. Oleh karena itu, komunikator dan komunikan harus waspada terhadap noise ini atau terhadap gangguan ini agar pesan atau informasi dapat sampai dengan baik dan benar. Menurut Robin, yaitu penyampaian makna dari satu orang yang menyampaikan informasi atau yang sering disebut dengan komunikator kepada si penerima pesan atau yang sering disebut komunikan. Nah, kalau kita sebagai si pemberi informasi atau kita sebagai komunikatornya, kita harus memiliki kepandaian atau keahlian atau kepiawaian dalam membaca situasi dan membaca siapa lawan bicara kita agar proses penyajian komunikator dengan proses penyajian si komunikan atau si penerima pesan ini bisa klop gitu atau bisa nyatu supaya apa yang hendak ingin dicapai si penerima pesan ini atau si komunikan ini bisa diwujudkan dan diterima dengan baik gitu. Nah, keberhasilan suatu informasi yang akan disampaikan itu bergantung pada si penyampai informasi atau si komunikator ini. Jika kita menjadi sebagai komunikator atau si penyampai informasi, kita harus ada kepandaian, kehebatan, kepiawaian dalam proses penyajian pesan. Bicara tentang umpan balik, ada yang tahu nggak apa itu umpan balik? Nah, umpan balik ini adalah respon yang akan diterima oleh si penerima pesan setelah melakukan atau setelah terjadinya proses penyajian pesan dengan melewati berbagai macam hambatan dan tantangan dengan melihat media apa yang digunakan dan bagaimana efeknya, bagaimana hasilnya. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama yaitu ada komunikator atau yang sering dikenal sebagai pengirim pesan, sumber informasi atau source-nya. Nah, komunikator ini adalah orang yang menyampaikan informasi dengan cara menyandikan fakta yang memiliki makna dalam setiap kajian informasinya. Dengan siapa dia berhadapan dan menggunakan senjata apa dia supaya informasi itu sampai kepada orang yang akan dia jadikan sebagai komunikan. Contohnya seperti saat menghadapi anak-anak, tentu saja kita menggunakan senjata atau maksud dari senjata ini bagaimana cara kita menghadapi anak-anak ini. Tentu saja kita harus menggunakan bahasa yang untuk anak-anak, bukan bahasa yang mendunia, bukan bahasa yang universal, supaya anak-anak bisa mengerti apa yang kita sampaikan gitu. Nah, yang kedua ada pesan itu sendiri atau informasi itu sendiri. Secara teori ilmiah mengatakan produk fisik aktual dari penyajian oleh komunikator atau pembicara yang bentuknya itu bisa bukan hanya bentuk tulisan, bisa menggunakan gerakan verbal atau ekspresi wajah atau mimik wajah atau apapun lah bentuknya gitu. Nah, karena komunikasi yang baik itu tidak hanya berbentuk kata-kata.
Nah, yang ketiga ada saluran. Saluran ini merupakan perantara atau media yang dipakai ketika kita menempuh atau dalam menempuh perjalanan pesan tadi. Nah, kalau kita berbicara jauh, seperti misalnya saya berada di lokasi A, sedangkan teman saya berada di lokasi B, itu kan perantaranya tuh bisa menggunakan handphone kan. Nah, kalau misalnya kita berbicara langsung dengan teman kita, itu bagaimana itu perantaranya itu gitu. Apakah perantaranya itu bisa menggunakan mulut? Tentu tidak, itu salah. Mulut bukan alat atau bukan media perantara. Justru yang menjadi perantaranya itu adalah udara. Ya benar, udara. Karena udara itu merupakan proses penyampaian informasi gitu. Nah, itu medianya kan, itu medianya dalam bentuk udara. Nah, kalau salurannya apa? Kalau saluran itu ada terbagi dua, yaitu menjadi formal dan informal. Formal itu disediakan oleh suatu lembaga atau suatu organisasi yang kemudian mengikuti otoritas dalam organisasi tersebut. Nah, sementara kalau saluran internal itu diciptakan secara spontan, maksudnya itu kita sendiri yang menciptakan dan memunculkan sebagai tanggapan terhadap pilihan-pilihan dari individual dalam proses komunikasi yang kita jalani tadi. Ada unsur komunikasi yang keempatnya itu sangat penting gitu. Karena tanpa adanya unsur yang ini, komunikasi sepertinya tidak akan berjalan dengan baik dan mungkin bisa jadi tidak akan terjadi gitu. Nah, apa itu? Ya, benar. Itu adalah kita sering menyebutnya sebagai komunikan atau si penerima pesan. Yang kelima itu ada gangguan atau hambatan atau yang sering disebut dengan noise. Gangguan atau hambatan atau noise ini memiliki berbagai macam bentuk hambatan, mulai dari bisa mengacaukan sistem informasi, kejelasan informasi, pesan informasi itu sendiri, sehingga gangguan itu menjadi sumber terjadinya miskomunikasi gitu. Nah, dan yang terakhir itu ada umpan balik. Nah, umpan balik itu adalah sarana pengecekan apakah pesan sudah diterima dengan baik oleh si komunikan, dan seperti yang dimaksudkan oleh si komunikasi gitu. Selanjutnya ada tujuan dari komunikasi. Kita ini berkomunikasi tentu ada tujuannya kan, ada maksud yang ingin disampaikan, ada tujuan yang ingin disampaikan. Nggak mungkin kita menyampaikan informasi itu nggak ada tujuannya, nggak ada maknanya, itu nggak mungkin. Bahkan seorang anak bayi saja itu bisa berkomunikasi walaupun bahasanya itu hanya bisa dipahami oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya. Misalnya nih, ketika dia menangis, mungkin menurut kita sama saja kan, kayak misalnya tuh menangis seperti nada A, nada B, nada C, mungkin bagi kita tuh sama saja, tetapi bagi si ibu anak ini itu beda. Misalnya ketika dia menangis menggunakan nada A, misalnya dia menangis menggunakan nada ini, itu berarti dia lapar. Ketika dia menangis dengan nada ini, itu berarti dia sedang merasakan sakit pada bagian perutnya atau kembung dia. Nah, atau misalnya ini nih, ketika dia menangis menggunakan nada yang lain, mungkin dia membutuhkan susu, membutuhkan mimik gitu. Nah, dari situ saja, dari anak bayi saja bisa berkomunikasi, menyampaikan makna, menyampaikan maksudnya,
maksudnya kepada ibunya bahwa dia menangis, dia merasakan ini, dia merasakan itu, dia mengeluarkan tangisan dengan bertujuan dengan adanya makna ingin memberitahukan kepada si ibu kalau, "Bu, aku merasakan lapar. Bu, aku merasakan haus. Ibu, aku merasakan perutku sakit." Namun karena dia masih bayi, dia hanya bisa menangis. Nah, maka hanya itu yang bisa disampaikan. Intinya, setiap informasi atau setiap komunikasi itu sudah pasti ada maknanya, sudah pasti ada. Karena nggak mungkin kita berkomunikasi, nggak mungkin kita memberikan informasi, nggak mungkin kita menyampaikan informasi itu nggak ada maknanya, itu nggak ada tujuannya, itu nggak mungkin sama sekali. Secara umum, komunikasi ini bertujuan untuk membangun pengetahuan, untuk menambah wawasan, membentuk sikap, membentuk pendapat atau tingkah laku antara seseorang atau sejumlah orang dalam rangka merubah pola pikirnya, peradabannya, merubah wawasannya atau informasi sehingga ada efek atau hasil yang tertentu yang dimilikinya gitu. Nah, kalau tadi itu tujuan, tentu aja ada fungsi, karena tujuan dan fungsi itu memiliki arti yang berbeda. Nah, apa-apa saja sih fungsi dari komunikasi itu? Nah, fungsi yang pertama itu mungkin sebagai media ekspresi, aksi atau interaksi, nilai-nilai, manfaat. Nah, contohnya seperti ini. Ketika saya merasakan marah, merasakan sedih, saya akan berekspresi sedih, saya akan berekspresi marah. Itulah cara saya mengungkapkan bagaimana saya mengungkapkan kalau saya ini sedang marah, saya sedih, saya mungkin akan cemberut. Nah, itu komunikasi melalui ekspresi wajah. Yang kedua ada sebagai aktivitas pengembangan, kreativitas, inovasi, dan penciptaan pengetahuan. Yang ketiga itu mungkin berfungsi sebagai koreksi atau pengendalian atau penguasaan lingkungan atau evaluasi dan transformasi diri. Nah, saat kita berkomunikasi, tujuan sebenarnya itu yang pertama itu adalah untuk membentuk atau mengubah persepsi. Ya, untuk mengubah persepsi atau sikap dan perilaku, termasuk mempengaruhi persepsi atau tingkah laku orang lain gitu. Nah, yang kedua itu mungkin untuk dijadikan sebagai alat menyatukan aktivitas. Maka muncul aturan atau SOP sehingga melalui komunikasi sebuah organisasi yang sudah memberikan aturan atau SOP ini mungkin dia melalui komunikasi dia akan mengikuti aturan tersebut. Dan yang terakhir untuk menciptakan kepuasan atau rasa ingin tahu. Misalnya nih, saya sebagai mahasiswanya, saya sebagai mahasiswa ingin tahu nah, apa sih sebenarnya itu komunikasi gitu, apa sih tujuan komunikasi gitu. Saya ingin tahu, saya ingin mencari tahu, saya belum puas dengan materi-materi, misalnya dengan materi yang saya cari di jurnal orang. Nah, dengan saya berkomunikasi, mungkin saya bisa bertanya kepada orang yang lebih tahu, kepada dosen, kepada teman-teman mengenai tentang materi komunikasi. Nah, dengan saya berkomunikasi, tentunya saya dapat mengetahui dengan lebih dalam, dengan lebih jauh apa itu materi komunikasi, apa itu tujuan dari materi komunikasi gitu. Nah, makanya komunikasi ini sangat penting gitu agar kepuasan kita terpenuhi dan rasa ingin tahu kita itu hilang gitu. Nah, itu saja materi mengenai konsep dasar komunikasi secara umum. Saya Putri Yuniar. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Mohon maaf bila kurang sempurna dalam penyampaian materi. Nah, Putri sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.